Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprianti, NIM 15 dari Pendidikan Kimia kelas 6A UIN Jakarta. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapitas Selekta kedua dengan dosen pengampu Bapak Tony Veronica MPD dengan Ibu Rizky Nursalihat MPD. Oke, teman-teman pastinya udah nggak asing kan dengan gambar yang satu ini. Apa coba? Ini adalah arang. Ya, jadi arang ini biasanya digunakan untuk bahan bakar, tapi ada juga yang dibuat untuk bahan makanan. Nah, ternyata arang ini tersusun dari unsur-unsur karbon atau senyawa-senyawa karbon. Nah, arang ini terbentuk karena adanya pembakaran tanpa adanya pengaruh suhu, tekanan, sehingga strukturnya ini dia mudah rapuh. Nah, struktur pada arang ini dia tidak rapat dan ikatannya cenderung lemah. Kenapa ya dia ikatannya lemah? Karena setiap atom karbonnya itu membentuk ikatan kovalen dengan 3 atom karbon lainnya membentuk susunan heksagonal dan berlapis. Nah, atom karbon ini kan memiliki 4 elektron valensi, sehingga pada struktur arang ini atom karbonnya masih memiliki 1 elektron yang belum berikatan atau biasanya disebut elektron bebas. Nah, hal inilah yang menyebabkan arang ini mudah hancur. Nah, sebenarnya apa sih itu unsur karbon? Unsur karbon. Jadi karbon ini merupakan unsur kimia golongan 4A yang memiliki simbol C dan dia bernomor atom 6 serta termasuk golongan non-logam. Jadi golongan 4 itu termasuk golongan non-logam. Nah, karbon ini merupakan unsur unik yang berikatan dengan unsur lain untuk membentuk senyawa baru. Contohnya kayak karbon dioksida. Dan karbon ini juga dapat dijumpai dalam bentuk mineral. Contohnya kayak batu gamping, batu kapur, atau marmer. Biasanya kita kenalnya itu CaCO3. Kemudian, karbon ini secara alami di alam dia ditemukannya dalam bentuk arang dan berlian. Biasanya kalau arang itu warna hitam, tapi kalau berlian tidak berwarna atau transparan. Selain itu, ada kegunaan karbon. Yang pertama, karbon ini bisa sebagai reagen kimia pada proses pembuatan sodium salisilat, potasium, amonium karbonat, dan bikarbonat. Bahkan karbon bisa untuk menghilangkan warna coklat pada industri gula. Dan untuk mencari usia fosil melalui proses penanggalan radiokarbon. Jadi kalau misalnya kita mau mencari usia fosil, bisa nih pakai penanggalan radiokarbon. Kemudian dapat digunakan dalam industri otomotif sebagai pigmen hitamnya. Jadi pigmen hitamnya ini dia diambil dari unsur karbon. Dia juga bisa sebagai pelarut untuk tinta yang digunakan dalam printer inkjet. Dan yang terakhir itu membentuk inti dari sebagian besar sel baterai kering. Lalu bagaimana sifat kimia unsur-unsur karbon? Yang pertama, kalau misalnya karbon ini bereaksi langsung dengan fluor, dia akan menghasilkan karbon tetrafluorida. Sedangkan kalau misalnya karbon ini dibakar dalam udara terbatas jumlahnya, dia akan menghasilkan karbon monoksida. Ini. Akan tetapi, kalau misalnya dia dibakarnya dalam kelebihan udara, dia akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, dia juga dapat membentuk asam oksi. Jadi kalau misalnya karbon nih dipanaskan dalam udara, dan dia akan bereaksi dengan oksigen dan akan membentuk CO2. Nah, kalau misalnya CO2-nya ini bereaksi dengan air, maka dia akan membentuk asam karbonat gitu. Kemudian yang terakhir ini ada sifat fisika unsur karbon. Nah, unsur karbon ini memiliki nomor atom 6 dan massa atom relatifnya itu 12. Sedangkan titik leleh dan titik didihnya ini masing-masing 3.550 dan 4.827. Nah, titik leleh dan titik didih ini merupakan titik leleh dan titik didih terendah di dalam golongan 4A. Jadi semakin ke bawah, titik leleh dan titik didih di golongan 4A itu akan semakin tinggi. Makanya dia terbilang
cukup rendah dengan titik leleh dan titik didih, harga segitu. Kemudian rapatannya ini ada 2,25 untuk granit dan 3,51 untuk intan. Sedangkan warnanya granit itu hitam dan intan itu tanpa warna atau tidak berwarna atau transparan seperti yang sudah saya jelaskan tadi di depan. Kemudian energi ionisasinya itu 1086,4. Ini terbilang tinggi karena jika dikaitkan dengan sistem periodik unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah, golongan 4A itu memiliki energi ionisasi yang semakin ke bawah semakin kecil. Jadi unsur karbon ini merupakan unsur yang memiliki energi ionisasi paling tinggi di antara teman-temannya dalam satu golongan. Kemudian ada afinitas elektron. Jadi afinitas elektron ini merupakan besar energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom itu menarik sebuah elektron. Jadi kalau misalnya unsur karbon menarik sebuah elektron, maka energi yang dihasilkan atau yang dilepaskannya itu sebesar 121,8. Kemudian untuk keelektronegatifannya atau elektronegativitasnya ini sebesar 2,55. Ini terbilang cukup besar karena lagi-lagi dalam sistem periodik unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah, golongan 4A itu memiliki keelektronegatifan yang semakin kecil. Jadi semakin ke bawah dia unsurnya elektronegativitasnya itu semakin kecil. Jadi 2,55 ini terbilang cukup besar dari unsur-unsur yang lain dalam satu golongan. Kemudian yang terakhir yaitu jari-jari atom. Jadi dalam sistem periodik unsur, jari-jari atom dari atas ke bawah dalam satu golongan itu dia akan semakin tinggi. Sedangkan di sini karbon memiliki jari-jari atom 0,77 dan ini terbilang cukup kecil karena semakin turun unsur-unsurnya itu jari-jarinya akan semakin besar. Seperti itu, terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.